Mami dulu sering ngutang di Sampai gue pernah ngojek atau apa. Oh iya. Ya, pasti gue teriak nangis. Pingsan gak pingsan? Iya pasti bunuh mami dah gitu toh. Oke, kita akan mulai. Jadi selamat datang di podcast episode pertama dari podcast Gimana Rasanya. Rasa apaan? Apaan tuh? Nah makanya ya, jadi di podcast ini kita bakalan denger gimana rasanya. Nah, sesuai dengan judul video yang hari ini, judul video kali ini, judulnya adalah gimana rasanya jadi single parent. Tapi nggak single banget. Ya, jadi ini episode pertama. Jadi saya mengambil narasumber yang paling dekat, yang ada di samping saya adalah mami saya. Halo mami. Halo. Mami pakai lipstick ya? Enggak. Mami tadi kira mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Oh. Wawancara aja toh. Wawancara. Siap. Ya, jadi wawancara sih, bener sih. Mau nanya-nanya. Tapi tadi ya topiknya tuh bakalan banyak. Satu orang bisa lebih dari satu topik. Jadi topik pertama ini adalah gimana rasanya jadi single parent. Mungkin Mami bisa kenalkan diri dulu. Nama ibu siapa? Terus umurnya berapa? Single parent dari tahun berapa? Ingat ya? Enggak inget loh. Ya udah, coba namanya dulu. Nama saya Veronica. Terus Ibu Vero umurnya sekarang berapa, Ibu? Sekarang umur saya 58. Anaknya Mau Ibu? 58. Mau 58. Anaknya Ibu Vero ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang paling gede umur berapa, Bu? Paling gede umur 32 kali ya. Kalau nggak lupa gue. Yang paling gede umur 32. Terus yang kedua umur 2 tahun 97 berarti 28 ya. 28. Terus yang ketiga tuh siapa tuh kayaknya? Nah, itu anak gue paling bontot, paling kecil, dia umur 26, mau 26. Hafal ya? Berarti sama ya? Hafal dong. Hafal, oke. Nah, jadi karena video kali ini tuh judulnya gimana rasanya jadi single parent, jadi kita di situ-situ dulu ya. By the way, Mami ini kerjanya apa, Mi? Saya sebagai perawat di rumah sakit apa? Rumah Sakit Siloam. Tapi sakit saya di laboratoriumnya, saya bagian plebotomi. Plebotomi, oke, siap. Nah, Mami tuh udah kerja berapa tahun? Kalau kerja mah dari tahun 88 kali Kerja ya. di tempat terakhir ini berapa tahun? Di sini 13 tahun. 13 tahun. Dan Mami akan pensiun bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Bulan depan. Bulan depan. Jadi tunggu di episode gimana rasanya pensiun. Hari ini kita fokus dulu ke episode gimana rasanya jadi single parent. Oke. Sejauh yang saya ingat, saya itu tidak merasakan duit dari papi. Kalau nggak salah ya, SMP kelas 2. Berarti tahun berapa tuh ya? SMP kelas 2, tahun 2014, 2013? Nggak tahu, lupa. Ya, pokoknya sekitar begitulah. Gue sekarang pokoknya gue lulus SMA 2019, mundur 3 tahun 2016, ya sekitar 2015 lah. Kayaknya mulai single parent di situ. Jadi nggak terlalu lama, bukan single parent dari gue lahir. Makanya judulnya single parent yang nggak single amat. Nah, kita langsung tanya narasumber. Ibu pernah capek nggak jadi single parent? Nggak Pernah. Happy aja karena ada Tuhan gue tuh. Asik, rohani banget Ibu. Gajinya di mana? Kok bisa sih rohani gitu? Ya karena kita percaya toh, biarpun kita single parent tapi kita tetap bahagia. Itu bahagia. Seperti kalau dibilangnya burung aja dikasih makan sama Tuhan, Asik. apalagi kita manusia tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Emang Ibu nggak pernah kekurangan nih selama Ya selama ini gue nggak pernah minta-minta, kurang jadi lebih pengemis lah. 10-11 tahun lah jadi tulang punggung keluarga. Iya. Nggak pernah minta-minta. Enggak. Beneran? Kali ngutang.
yang paling brandingnya tuh mami dulu sering ngutang di Di warung. di warung yang di Pabrik. Siapa sih namanya itu? Di pabrik. Nggak Temennya Ibu Tri. lupa gue. Ada mami dulu ngutangnya tuh telur, Oh iya. Iya, lupa. beras, yang ibu-ibu tua itu loh, Mm-mm. yang anaknya pelaut. Iya lupa. Lupa. Apa namanya nggak tahu lupa. Tapi dulu sering kan di situ kan? Iya. Iya, ngutang banyak utangnya ibu ini. Makanya kita bikin video ini, siapa tahu ada yang mau bayarin. Emangnya nggak dibayar? Enak aja. Bayar lah. Jadi nggak pernah capek ya. Nggak. Dan nggak pernah merasa kekurangan walaupun utang-utang. Iya. Sekarang masih ada nggak utang? Ngutang Udah sama nggak. Brian kayaknya deh. Oke. Next question. Selama jadi single parent, basically sebenarnya tulang punggung keluarga ya. Tapi pernah nggak ngerasa anak-anaknya menyebalkan? Ya, kalau soal itu pasti ya ada lah. Ada. Tapi kan mami berarti waktu udah nggak dibiayain sama sang suami itu kan udah anak-anaknya udah pada gede kan. Iya, Anak-anaknya mami ada yang pernah kurang ajar nggak? Pernah nggak ada. Semua baik-baik di anak gua. baik-baik semua. Nah, nggak ada gitu yang paling kurang ajar gitu. Dia kurang ajar aja kalau disuruh pada nggak denger-dengeran. Sampai di situ doang ya. By the way, Cuma anaknya mami semua baik-baik. cowok-cowok. Iya, anak gua tuh biar laki-laki tapi pada rajin, pada pinter masak, pinter mengerjakan semua rumah tangga. Maka gue bangga jadi mama. Asik. Anak-anak tuh semuanya bisa bantuin, nggak ada yang pernah berantem sesama adik kakak. Terus Kita ya udah, pernah berantem nggak? masuk, guys. Pernah lah, sering lah. Masa pernah baku hantam? Baku Pasti nggak hantam. pernah. Makanya Paling kemarin berantem mulut. saya gue pernah nanya ke mami kalau misalkan kita berantem baku hantam gitu kan, kita kan gede-gede. Tuh reaksinya mami gimana? Kira-kira Ya pasti gue teriak nangis. pingsan nggak pingsan? Iya pasti bunuh mami dah gitu toh. Karena kan nggak pernah ngeliat orang berantem Oh. gitu. Terus tadi kan mami nyebut bangga ya. Apa yang mami paling banggain dari anak-anaknya? Saya puji Harus Tuhan tuh semuanya. anak-anak itu semuanya udah jadi orang Wis, sarjana. sarjana semua ya. Biarpun hidup susah tapi anak-anak bisa menyelesaikan kuliahnya tuh. Hidup susah. Iya istilahnya hidup susah. Terus. Sampai gue pernah ngojek atau apa. Oh iya. Ya pernah Sebagai juga. single parent, ibu pernah ngapain aja kerjanya? Ya pernah ngojek itu yang Pernah ngojek ngojek. tuh karena gue orangnya nggak mau Dulu nganggur. pernah jualan sepatu nggak sih? Apa sih itu? Yang Sepatu mah dulu kayak di Jakarta deh, enggak itu beda. apa namanya? Kayak yang punya banyak brosur-brosur itu loh. Nah, ngojek doang yang gue inget. Ngojek ya? Ngojek berapa lama tuh? Berapa lama pas sudah ada panggilan baru kerja di rumah sakit Siloam. Mami dulu waktu ngojek tuh, kan ini bukan ngojek pangkalan ya, ini ngojek Kan jemput anak sekolah. Itu bisa berapa anak sekolah? Paling cuma 5 atau 6 kali ya. 5, 6. Karena gue ingetnya 8. Ya itu kali, lupa Tapi gue. di beda-beda sekolah gitu kan. Ada anak SD, anak SMP, itu Ji. Paling gede anak SMP. Oke, jadi sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Ya itu juga waktu ngojek kan karena Masih kerja. masih kerja tuh si papi tuh masih kerja dia. Terus pas berarti selama ini tuh Papi belum kerja ya? Belum kerja Udah. dia. Belum. udah Ya. cuman kan naik turunan. Cuman berarti selama ini yang waktu dari 2015 ke atas itu yang udah nggak kerja sebagai suster cukup loh duitnya. Cukup lah. Cukup ya. Ya puji Tuhan. Mami pernah ngerasa paling down itu waktu itu pas apa, inget? Pernah jual apa gitu? Pernah ngutang di mana gitu? Enggak lah. Enggak ada. Nggak ada. Apaan tuh? Apa? Makanya gue nanya. Enggak ada. Sharing-sharing aja. Enggak ada. Nggak ada. Jual laptop. Jual laptop. Itu? Enggak lah. Enggak ya.
Oh, jual kameranya Andre ya. Jual kamera Andre pernah. Nah, pernah. Tahun berapa tuh? Lupa lah waktu abang Andre mau apakah uangnya dibutuhkan toh. Ya akhirnya dia beli lagi karena dia kan seorang fotografer. Oh gitu. Jadi anaknya ibu seorang yang pertama tuh dia Ya. ngapain? Kok dia punya kamera sih? Dia fotografer. Nah, dia fotografer. Dia punya usaha dan dia seorang pendeta. Asli Anakku seorang pendeta, weh. pendeta. Nanti episode gimana rasanya jadi pendeta muda. Banyak kan? Nanti yang anak yang kedua sekarang jadi apa? Dia mah bikin film dianya. Bikin film. Mm-mm. Episode gimana rasanya bikin film. Terus yang terakhir anaknya jadi Jadi guru, guru teacher. apa dia? Guru apa? Dia guru bahasa Inggris. Kok salah? IT. Guru IT. Guru, ya, tapi kan dia sekolah di SDH. Gimana rasanya jadi guru IT? Oke. Ya. Oke. Jadi sebenarnya episode ini adalah episode pembuka. Jadi sesuai namanya podcastnya adalah podcast gimana rasanya. Jadi gue kebayangnya kita tuh bisa nanyain siapa aja, ya. Kalau misalkan nanti rencananya episode selanjutnya adalah bersama teman saya namanya Oci. Shout out to Oci. Oci lagi pengangguran sebulan ini dan kita akan tanya dia gimana rasanya jadi pengangguran. Siapa tahu ada yang nawarin dia kerjaan. Yeah. Terus nanti yang kedua gimana rasanya, selanjutnya adalah sama abang saya satu lagi, gimana rasanya jadi Pendeta. anak tengah. Oh, yang nomor 2. Ya, soalnya dia berbeda sendiri. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya? Kan saya yang nanya. Kok ibu yang Iya. menjawab? Ini deh, terakhir ya. Apa yang bikin mami gak pernah capek sebagai single parent? Capek mah pasti capek sebenarnya. Cuma kan dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Apa yang bikin mami tuh kayak, ih semangat deh kerja deh. Apakah teman-temannya, anak-anaknya, pas ngeliat Teman-teman apa? sih. Teman-teman Iya, di kantor kan di kantor. banyak anak-anak, banyak temen, bisa ngegosip, Bisa ngusik. banyak pasien. Tapi nanti mau pensiun nih, berarti sedih dong. Ya dibilang sedih sih enggak sih, Nggak sedih? biasa aja. Ya udah. Keluar dari rumah sakit Nanti biasa aja. tunggu tanggal berapa? Pensiun nih? 19 Maret, 19 Maret. Gimana rasanya pensiun setelah berapa tahun kerja? 13 tahun. 13 tahun kerja. Oke. Itu dia video pertama kita. Sampai ketemu di gimana rasanya selanjutnya. Bye bye. Oke, bye. Engkol.